Seorang bayi yang baru berusia 5 bulan harus mengalami kekerasan fisik hingga pelecehan seksual sampai akhirnya meninggal dunia. Sadisnya lagi, pelaku kejahatan itu ternyata adalah keluarga terdekatnya, bahkan orang tua kandungnya. Wah. Sebelum kalian mendengar cerita ini lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Hai BNS Squad, saya Andi dan inilah BNS Sisi Gelap. Di episode perdana kali ini kita akan membahas sebuah kasus kematian sadis yang jujur saya pun tidak tega untuk membahasnya. Sebuah kasus kematian di Las Cruces, New Mexico, US yang melibatkan seorang bayi bernama Brianna Lopez yang pastinya membuat warganet marah sekaligus sedih atas kejadian ini. So let's talk about the case dalam The True Crime Story. Bayi ini bernama lengkap Brianna Maria Lopez, lahir dari pasangan muda Andy Walters dan Stephanie Lopez. Menurut beberapa informasi yang didapat, si ibu bayi ini memang sudah sejak awal mengandung itu dia tidak ingin melahirkan si Brianna. Bahkan selama mengandung, ia terus-menerus mengkonsumsi alkohol dengan satu harapan bayinya tidak terlahir alias keguguran. Tetapi, ya alam berbicara lain, mau sekeras apapun usaha dia untuk menggugurkan Brianna, namun Brianna tetap terlahir dalam kondisi sehat. Saat Brianna lahir, orang tuanya memutuskan untuk tinggal bersama dengan keluarganya, Andy Walters, di sebuah karavan, di mana yang tinggal di karavan tersebut ada Andy, Stephanie, saudara kembarnya Stephanie ada Stephen Lopez, dan Robert Walters, yakni pamannya Brianna, dan ada satu lagi ibunya Andy, which is omanya Brianna, Patricia Walters. Kedatangan baby Brianna sama sekali tidak disambut dengan sukacita, melainkan mereka sama sekali tidak mengharapkan dia ada. Terlebih lagi, situasi keuangan mereka pun juga tidak dalam kondisi yang ideal. Selama tinggal bersama keluarga tersebut, Brianna mungil ini terus mendapatkan siksaan dari orang tua bahkan keluarganya. Dari hasil investigasi polisi, diketahui kalau keluarganya ini juga pecandu alkohol. Mirisnya lagi, si Brianna ini selalu mendapatkan kekerasan fisik saat dia menangis. Ya namanya juga bayi kan, pastinya kalau lapar, haus, sakit, butuh kasih sayang, ya komunikasinya dengan menangis kan, belum bisa bicara. Namun ya lagi-lagi karena orang tua Brianna ini tidak tahan dengan suara tangisan Brianna, akhirnya mereka selalu menemukan cara yang sebenarnya kurang bagus ini ya. Ini cara yang salah dan cara yang kalau mau dibilang sadis. Kenapa? Karena bayi kalau menangis ya minimal lu kasih susu, ASI kayak apa gitu kan. Ini mereka malahan memukul, mencubit, terus juga mereka bahkan yang paling kurang ajar nih, memasukkan pakaian ke mulut baby Brianna saat baby Brianna menangis. Ya dengan harapan ya baby Brianna kalau dibuat kayak begitu ya dia diam gitu loh. Terbukti ini dari hasil temuan pihak kepolisian, ada banyak bekas gigitan di wajah Brianna. Baik itu di pipi, kepala, lengan, kaki, dada, badan, pokoknya di mana-mana. Membekas dari ujung kepala sampai ujung kaki, luka benturan di kepalanya yang mungil banget ini. Terus beberapa luka sobekan di kulitnya. Terus ada satu fakta mengejutkan lagi kalau ternyata selama hidupnya Brianna ini tidak pernah difoto oleh keluarganya sendiri. Menurut catatan kepolisian setempat, tidak pernah ditemukan satupun foto Brianna saat sedang bermain, tertawa, ataupun tersenyum di rumahnya. Bahkan kalau BNS Squad nih lagi cari-cari di Google, terus yang beredar tuh foto yang kalian dapat di Google itu adalah hasil dari foto saat lagi otopsi. Dan bahkan itu tuh difoto oleh detektif bernama Lyndall Wright. Puncaknya terjadi pada Kamis malam tanggal 18 Juli 2002 pukul 18.00. Andy Walters singgah untuk membeli sekotak bir sebelum pulang ke rumahnya.
Dan saat sesampainya di rumah, dia mengajak istrinya pastinya Stephanie Lopez dan juga Stephen Lopez untuk minum alkohol sepanjang malam. Stephanie ini pergi tidur setelah menghabiskan kurang lebih sekitar 3 gelas bir. Nah, saat Stephanie pergi tidur, si Andy dan Stephen masih lanjut mabuk-mabukan. Bahkan mereka tuh sempat bermain dengan baby Brianna dengan cara menggendong Brianna dan secara bergantian mereka melempar Brianna ke langit-langit sehingga ini menyebabkan Brianna tuh terbentur sebanyak kurang lebih 3 kali di langit-langit. Lalu dengan sengaja lagi mereka itu membuang atau dalam artian membiarkan gitu ya, membiarkan baby Brianna untuk terjatuh 2 kali di lantai. Keesokan harinya, tepat di jam 7 pagi, si Stephanie terbangun dan memperlihatkan tubuh Brianna. Ternyata terdapat banyak memar biru di sekujur tubuhnya. Sekalian juga sebenarnya ada rutinitas, yaitu biasanya mengganti popok si bayi. Terus dia nih tanya, karena dia lihat dia punya anak nih kan ada banyak memar biru. Dia tanya nih sama si Andy sama si Stephen nih, sebenarnya apa yang terjadi tadi malam? Terus ini dua makhluk nih jawabnya, katanya dong cuma main-main sama Brianna saja, meski sedikit agak kasar. Oke, kasarnya kayak gitu ya. Nah, terus paman Brianna ini, si Stephen ini juga sempat berinisiatif untuk menggantikan popok Brianna. Meski Brianna terus menangis, si ibu tidak mempedulikan dan kembali tertidur. Ini ibunya sebenarnya kenapa teman-teman ya? Nah, tragisnya lagi, saat ingin mengganti popok si Brianna ini nih, mengganti popoknya si Brianna, pamannya ini melakukan hal-hal yang tidak senonoh dengan memasukkan jarinya ke dalam organ vital si bayi. Kemudian tanpa mempedulikan rasa sakit yang dialami Brianna. Saat Stephanie terbangun di jam 9.45, dia kembali memeriksa Brianna. Akan tetapi, naasnya dia mendapatkan Brianna dalam kondisi tidak bernapas lagi. Pada pukul 10 pagi, akhirnya dia menelpon nih 911 untuk meminta pertolongan dengan alasan kalau bayinya ini terluka akibat jatuh dari tempat tidur. 911, what's your emergency, please? Saat dilakukan otopsi, faktanya sebaliknya. Ahli patologi forensik menyimpulkan bahwa dia meninggal karena cedera tengkorak dan serebral, dan bahwa lukanya adalah campuran dari luka lama dan baru. Brianna dilarikan ke rumah sakit Memorial Medical Center di Las Cruces. Meskipun saat sampai di rumah sakit, Brianna sudah tidak bernapas lagi. Tim dokter pun melakukan banyak upaya untuk menyadarkan Brianna, namun semua hasil sia-sia, dan di jam 11.10 Brianna dinyatakan meninggal dunia. Dokter mengungkapkan bahwa Brianna mengalami patah tulang di tulang rusuk dan tengkoraknya. Beberapa di antaranya berusia lebih dari 4 hari, bekas gigitan manusia di sekujur tubuhnya, memar di sekujur kepala, dan salah satunya paling besar itu adalah di daerah dahi. Mereka juga menemukan bahwa bayi malang tersebut terguncang hebat karena kerusakan saraf optik. Mereka juga mengindikasikan bahwa Brianna telah menerima penetrasi seksual pada alat kelaminnya yang telah menyebabkan trauma dan robekan yang serius. Sidang diadakan di Albuquerque, New Mexico, berapa jam dari Las Cruces. Jaksa Susana Martinez menuntut satu keluarga tersebut atas kejahatan mereka. Tepatnya pada bulan September 2003, orang tua dari paman Brianna, Stephanie Lopez, Andy Walters, dan Stephen Lopez dihukum di pengadilan atas tanggung jawab mereka terkait pelecehan anak serta tindakan lalai yang mengakibatkan kematian. Andy Walters, ayah bayi itu, dijatuhkan hukuman 63 tahun penjara. Stephen Lopez menerima hukuman penjara selama 57 tahun. Patricia Walters, nenek dan paman Brianna, Robert Walters, dikenakan hukuman 60 hari karena tidak pernah melaporkan bahkan mengabaikan penyiksaan tersebut. Dan yang terakhir, Stephanie menerima hukuman penjara 27 tahun karena mengizinkan penyiksaan dan pelecehan anaknya sendiri. Meskipun pada tahun 2021, Stephanie Lopez, ibu dari Brianna Lopez, dibebaskan dari penjara pada awal tahun 2023. Setelah menjalani hukuman 13 tahun penjara, Stephanie Lopez dibebaskan karena berperilaku baik selama di penjara.
Sungguh miris ya, di penjara baik tapi di luar tidak baik. Akhirnya Brianna dimakamkan di Albuquerque, New Mexico. Orang-orang mulai terus mengunjungi makamnya, tapi sayangnya setelah bebas, salah satu keluarganya yakni nenek Brianna membangun sebuah gerbang besi di sekitar makam dan menguncinya dengan alasan mereka tidak mau masyarakat mengganggu Brianna di tempat pengistirahatan yang terakhir. Bagaimanapun BNS Squad yang mendengar cerita ini pasti sama seperti saya yang sedih bahkan marah mendengarnya. Baby Brianna ini tidak melakukan apapun sehingga kenapa bisa dia layak untuk disiksa sesadis itu. Dan Kandi mengajak BNS Squad untuk mari kita mendoakan arwah Brianna agar tenang di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terakhir saya hanya ingin mengajak semua BNS Squad untuk terus mengkampanyekan stop kekerasan terhadap anak. Kita akan ketemu di next episode dengan kisah-kisah pilu lainnya hanya ada di BNS Sisi Gelap.